Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita akan membahas soal SIMA UI 2021 dengan topik rangkaian arus bolak-balik ya. Bentuk soalnya adalah bentuk soal seperti ini. Ya, ada kata sebab ini, pernyataan di atas sebab ini disebut dengan pernyataan. Ya, pernyataan pertama. Pernyataan keduanya ini biasanya disebut dengan alasan. Ya, jadi ini pernyataan, ini alasan. Kemudian kalau pernyataannya benar, alasan benar, bisa kita cari hubungan sebab akibatnya. Ya, tapi kalau salah satu salah, kita tidak perlu melihat hubungannya. Oke, ini soal SIMA UI 2021. Sebagai acuan kita gunakan penuntun belajar fisika ini, berisi banyak soal, ya untuk kelas 12. Ya, ada lagi untuk kelas 11 dan ada untuk kelas 10. Jadi 3 buku itu cukup untuk persiapan Anda untuk memahami soal-soal ujian masuk perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan kalau teori Anda bisa baca dari buku ini, ya. Jadi kalau kita baca soalnya, arus terbesar, ya pernyataannya, arus terbesar ketika amplitudo arus terbesar. Jadi arus terbesar ketika amplitudo arus terbesar. Dan ini terjadi ketika frekuensi rangkaian RLC penerima sama dengan frekuensi rangkaian RLC pemancar. Ya, itu pernyataannya. Seperti Anda tahu, ya, di sini kan misalnya ini penerima, di sini penerima ya. Ya, dia menerima siaran dari pemancar kan. Ini ada pemancar. Ya. Jadi pemancar memberikan suatu frekuensi ya. Ya, ini frekuensi pemancar. Kemudian penerima di sini ada alat ya, alat untuk mensetel ya, alat untuk mensetel frekuensi yang diterima. Nah, kalau dia ingin menerima sesuatu yang terbesar, jadi supaya penerima ini arusnya terbesar sehingga suara yang diterima atau gambar yang diterima jelas, maka dia harus terima dengan arus terbesar. Ya. Di penerima ini ada rangkaiannya, arus terbesar. Nah, arus terbesar ini tercapai jika resonansi, ya terjadi resonansi, ya terjadi resonansi. Artinya frekuensi penerima ya disetel ya, ada rangkaian. Jadi rangkaiannya disetel. Ya di rangkaian itu ada R, ada L, ada C. Jadi besar L dan C ini disetel. Sehingga frekuensi penerima sama dengan frekuensi pemancar. Ya, jadi inilah yang disebut dengan keadaan resonansi. Nah, pada saat itulah arus akan mencapai harga terbesar. Ya, jadi kalau kita lihat pernyataannya benar ya. Terjadi ketika frekuensi rangkaian RLC penerima sama dengan frekuensi rangkaian RLC pemancar, ya. Jadi benar, ya. Jadi dengan demikian di sini pernyataannya itu benar. Ya, oke. Sekarang kita periksa alasannya. Jadi pernyataannya benar. Sekarang kita periksa alasan. Ya. Terjadi, jadi maksudnya peristiwa pernyataan ini terjadi dengan mengatur nilai impedansi. Ya, impedansi itu Z. Ya. Ya, taruhlah ini rangkaian ini nanti ada taruhlah ada L, ada C ya. Dan kita anggap aja di sini Anda diajarkannya kan rangkaian seri ya. Ini R, ini L, ini C. Ini arus bolak-balik begini ya. Nah, seperti ini taruhlah. Ini R, ini L, ini C. Nah, impedansi itu kan sama dengan akar, Anda sudah belajar ya, impedansi adalah akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat. Ya, ini impedansi besarnya. Ya, kalau Anda gambar di diagram, R itu kan bagian real ya, R itu ditaruh di sini ya. R itu biasanya panahnya di sini kan R. X itu di sini.
Ya. Jadi di sumbu X itu biasanya R. Di sumbu Y itu X. Ya. Nanti ada 2X kan, taruhlah XL lebih besar dari XC ya. Ini ada XL. Di sini XC lebih kecil lah ya. Sehingga kalau Anda kurangi, hasilnya ini. Kalau dikurangi hasilnya ini. Nah, ini hasilnya kan kalau Anda kurangi. Ini adalah XL dikurangi XC. Nah, sehingga impedansi adalah kalau Anda resultan antara R dan ini. Jadi ini impedansinya. Kalau secara vektor ya. Nah, ini adalah impedansinya. Nah, inilah impedansinya itu. Ya. Makanya menurut dalil Pitagoras kan, ini R, ini XL kurang XC. Ya, sehingga impedansi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Ya, gitu. Nah, sedangkan arus, Anda sudah tahu arus yang mengalir di rangkaian ini, kalau ada arus begini, ini taruhlah tegangan, maka arus itu akan sama dengan V per Z. Ya, jadi besarnya tegangan dibagi besar impedansi. Ya. Jadi arus itu terbesar kalau Z-nya terkecil. Ya, kalau impedansinya paling kecil. Dan impedansi itu tergantung dari ini. R ini tidak mungkin 0 ya. Ya. Nah, supaya Z terkecil, maka ya, kalau kita lihat di sini supaya Z terkecil ini harus terkecil. Ya, karena ini nggak mungkin, ini bilang tetap, nggak bisa berubah. Kalau ini kan kurang, artinya bisa kita atur kan. Nah, impedansi ini akan mencapai nilai terkecil kalau ini terkecil. Dan Anda tahu bilangan kuadrat yang paling kecil adalah 0. Ya, jadi ini Z ini terkecil kalau XL min XC-nya sama dengan 0. Gitu. Ya. XL min XC-nya sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan keadaan resonansi. Ya, jadi XL-nya harus sama dengan XC. Jadi kalau ini sama dengan ini kan 0. Jadi impedansinya akan sama dengan R. Jadi impedansi terkecilnya akan sama dengan R. Gitu. Kita lihat. Terjadi dengan mengatur nilai impedansi. Ya, nilai impedansi kan yang diatur. Ya, nilai impedansi yang diatur. Ya toh? Sehingga frekuensi sudut rangkaian penerima sama dengan frekuensi sudut rangkaian pemancar. Ya, jadi frekuensi sudutnya. Jadi Anda tahu ya, kalau frekuensi penerima sama dengan frekuensi pemancar, maka frekuensi sudutnya harus sama. Frekuensi sudut itu kan 2πf. Ya. Jadi kalau frekuensi penerima sama dengan frekuensi pemancar, maka omega penerima harus sama dengan omega pemancar. Itu otomatis. Dan ini disetel dengan XL sama dengan XC. Gitu loh. Jadi XL-nya sama dengan XC. Tidak ditanya frekuensinya berapa kan. Yang penting terjadi dengan mengatur nilai impedansi dari rangkaian penerima sehingga frekuensi sudut rangkaian penerima sama dengan frekuensi sudut rangkaian pemancar. Ya, jadi impedansinya diatur. Sehingga XL sama dengan XC. Nah, pada saat itu terjadi resonansi. Yaitu frekuensi penerima sama dengan frekuensi pemancar atau frekuensi sudut penerima sama dengan frekuensi sudut pemancar. Kalau Anda ingin tahu berapa frekuensi itu, nah diselesaikan. Ya, XL itu adalah omega L. XC itu seper omega C. Nah, maka ini menjadi omega kuadrat sama dengan seper LC. Nah, frekuensi sudut yang dimaksud itulah yang disebut dengan frekuensi resonansi. Yaitu sama dengan akar seper LC. Nah ini. Jadi penerima ini harus menyetel frekuensinya sehingga sama dengan akar seper LC. Ya, jadi di sini ada LC. Penerima ini harus mengatur sehingga omega L-nya sama dengan super omega C. Dan itu tercapai dengan frekuensi sudut resonansi akar super LC. Jadi jelas di sini alasan juga benar ya. Jadi dari sini alasan juga benar ya. Jadi dari sini alasan benar. Ya. Dan keduanya berhubungan ya. Dan keduanya berhubungan sebab akibat. Karena supaya frekuensi penerima sama dengan frekuensi pemancar, maka impedansinya harus diatur
sehingga impedansi rangkaian penerima sama dengan impedansi rangkaian penerima mencapai nilai terkecil sama dengan R, dan itu dicapai dengan XL sama dengan XC, sehingga frekuensi sudut penerima sama dengan frekuensi sudut pemancar. Oke, jadi jawabannya A ya. Ya. Pernyataan benar, alasan benar, ada hubungan sebab akibat. Itu A. Kalau B, pernyataan benar, alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat. Ya, oke. Semoga Anda bisa pahami. Kalau Anda mau tahu detail tentang rangkaian arus bolak-balik, di channel ini juga sudah ada. Ya, bisa Anda setel ya. Ada beberapa part itu. Kalau nggak salah 3 part atau 4 part ya. Part 1, part 2, part 3. Rangkaian arus bolak-balik. Coba Anda telusuri part demi part sehingga Anda mantap di rangkaian arus bolak-balik, dan di situ juga ada resonansi. Ya. Diambilkan dari 2 buku referensi saya ya, channel itu tuh. Satu adalah yang teori, yang ini, dan satu lagi buku soal jawab. Ya, jadi silakan Anda pelajari secara terinci dari topik rangkaian arus bolak-balik. Nanti akan diberikan linknya di komentar ya, di komentar untuk topik ini. Nanti ada di situ rangkaian arus bolak-balik. Silakan Anda tonton. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Semoga bisa Anda pahami dengan baik dan menimbulkan semangat belajar yang tinggi bagi Anda. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami setiap hari. Tetap semangat belajar mandiri di rumah dalam masa pandemi ini, sehingga ketika masa pandemi ini berlalu sebentar lagi, Anda akan belajar tatap muka dengan guru Anda, dan semoga waktu yang tersisa bisa Anda kejar dengan baik, sehingga Anda bisa diterima di perguruan tinggi, baik melalui undangan ataupun melalui jalur SBMPTN. Sekali lagi terima kasih. Bersama saya, Martin Kanginan.